Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari video yang saya tonton mengenai OpenCV Computer Vision dengan Python. Nah, yang pertama di sini ada import SYS. Import SYS ini mengimport modul yang merupakan modul bawaan Python. Modul ini memberikan akses yang variabel dan fungsi yang berinteraksi dengan interpreter Python. Kemudian SYS Path menampilkan daftar directory path yang digunakan Python untuk mencari modul atau library yang diimport. Hasilnya berupa list berisi lokasi folder seperti folder script aktif, folder library Anaconda, dan folder site page Ace. Ini contohnya outputnya. Kemudian untuk import CV2, mengimpor library OpenCV ke dalam program Python. Nama CV2 berasal dari OpenCV versi 2 dan seterusnya. Setelah ini, semua fungsi OpenCV dapat dipanggil dengan prefix CV2. Selanjutnya cv2.version, yaitu menampilkan versi OpenCV yang terinstall. Outputnya pada notebook ini adalah 4, 13, 0. Nah, selanjutnya cv2.file menampilkan lokasi file library OpenCV di sistem, berguna untuk memastikan library yang digunakan apabila versi dari environment yang benar atau OpenCV_env. Selanjutnya yaitu membaca gambar. Untuk cv2.imret lena.jpg, yaitu membaca file gambar dari disk dan menyimpannya ke dalam variabel img. OpenCV membaca gambar dalam format BGR atau blue green red, bukan RGB. Gambar disimpan sebagai NumPy array bertipe unit 8. Nah, kemudian tipe img, mengecek tipe data variabel img, hasilnya adalah numpy.array, artinya gambar direpresentasikan sebagai array multidimensi numpy. Untuk outputnya numpy.ndArray. Nah, selanjutnya yaitu matriks gambar, di mana untuk img.shape ini menghasilkan tuple atau height weight Chinese. Untuk gambar lena.jpg menghasilkan 344 354 3. Artinya tinggi 344 piksel, lebar 354 piksel, dan 3 channel warna PGR. Kemudian tipe img.shape yaitu mengecek tipe data shape, hasilnya adalah tuple. Nah, kemudian HWC sama dengan img shape, yaitu tuple unpacking, memisahkan nilai shape ke dalam 3 variabel terpisah. H sama dengan height atau tinggi, W sama dengan width atau lebar, C sama dengan Chinese atau jumlah channel warna. Kemudian
Kemudian H kali W yaitu menghitung jumlah total piksel dalam satu channel. Contohnya ya ini 344 dikali 354. Untuk hasilnya, untuk outputnya 121776. Untuk selanjutnya img.nbtest yaitu mengembalikan total ukuran gambar dalam memori atau RAM dalam suatu bytest. Hasilnya 365,328 bytest sama dengan 344 dikali 354 dikali 3 karena 3 channelnya. Kemudian img.nbtest 1024 mengonversi ukuran dari bytest ke kilobytest atau KB, hasilnya 356765625. Kemudian os.pet.getSize atau Lena JPG mengambil ukuran file JPEG di disk dibagi 1024 untuk mengubah ke KB, hasilnya hanya 3279 KB karena file JPEG menggunakan kompresi jauh lebih kecil dari ukuran memori. Kemudian img.ndim yaitu mengembalikan jumlah dimensi array untuk gambar berwarna, hasilnya 3, tinggi lebar channel. Ini untuk outputnya 3. Kemudian img.min mengembalikan jumlah dimensi array untuk gambar berwarna, hasilnya 3, tinggi lebar channel. Kemudian img.min yaitu mencari nilai piksel terkecil 0 sama dengan hitam dan terbesar 255 sama dengan putih dari seluruh array gambar. Untuk img.size mengambil total jumlah elemen dalam array sama dengan hx, wxc sama dengan untuk H kali W kali C sama dengan 344 dikali 354 dikali 3 sama dengan outputnya 365,328. Selanjutnya mengakses channel. Untuk img 0,0 ini yaitu mengakses nilai piksel pada baris ke-0 dan kolom ke-0. Pojok kiri atas gambar menghasilkan array dengan 3 nilai BGR,
bertipe unit 8. Nah, untuk outputnya array, kemudian tiga nilainya itu 82,73,183 dan tipenya itu sama dengan unit 8. Kemudian BGR sama dengan IMG 200,200 yaitu mengakses pixel pada posisi baris 200, kolom 200 dan langsung memisahkan nilainya ke variabel B atau blue, gray, G, green, dan R red menggunakan tuple unpacking. Nah, untuk outputnya yaitu R sama dengan 221, G sama dengan 118, B sama dengan 119. Untuk nah selanjutnya itu menampilkan gambar. Untuk cp.imshow my app img ini menampilkan gambar dalam jendela GUI dengan nama Windows My App. Memerlukan fungsi widget agar jendela tidak langsung menutup. Untuk cv2.widget0 ini, yaitu menunggu input keyboard dari pengguna. Nilai 0 berarti menunggu tanpa batas waktu. Jika diberi nilai angka seperti 6000, window akan ditutup otomatis setelah 6000 milidetik atau 6 detik atau saat tombol ditekan. Kemudian cp2.destroy Windows yaitu menutup semua jendela GUI yang dibuka oleh OpenCV. Nah, untuk kita jalankan. Ini untuk outputnya. Nah, tadi untuk widget-nya kita bisa menekan tombol apa saja untuk memberhentikan. Untuk SHA-97 ini, fungsi Python bawaan untuk mengubah kode ASCII integer ke character.chr97 sama dengan A digunakan untuk membandingkan tombol yang ditekan. Misalnya cp2 with k25 ORD atau Q untuk deteksi tombol key. Nah, selanjutnya menampilkan dengan matplotlib.
Nah, untuk persen matplotlib inline yaitu Magic Command Jupyter yang membuat matplotlib ditampilkan langsung di dalam notebook, bukan di jendela terpisah. Nah, untuk plt.mshow ini menampilkan gambar menggunakan matplotlib karena matplotlib menggunakan format RGB sedangkan OpenCV PGR. Hasilnya akan terlihat berwarna biru merah terbalik. Nah, untuk selanjutnya IMG -1 yaitu membalik urutan channel menggunakan ampli switching dengan step -1 pada dimensi ketiga, mengubah urutan PGR menjadi RGB sehingga warna tampilan benar di matplotlib. Nah, untuk IMG ini yaitu strike channel red atau indeks 2, green indeks 1, dan blue indeks 0. Secara terpisah untuk ditampilkan satu persatu dalam skala abu-abu. Nah, itu contohnya. Dan selanjutnya yaitu nampi selising, yaitu start stop step.